Nah, teman-teman coba lihat ya, hari ini apa sih yang kejadian ya. Kayak kemarin mungkin kita udah G20 udah selesai ya, banyak dari G20. Nah, impact-nya akan kemana? Nah, ini mungkin kita masih tunggu ya. Kalau kemarin kayak banyak signing atau deal ya sejak dari deal-dealnya yang di G20, kita masih lihat. Nah, mungkin kayak impact-nya ke emiten-emiten apa. Nah, terus juga sekitar hari ini apa sih yang menarik ya. Nanti mungkin kita akan sambil share chart juga. Oke, nah mungkin nomor satu dari kenaikan suku bunga yang 50 basis points ini ya. Kita sebenarnya masih ngelihat ini sebenarnya inline ya. Marketnya mungkin udah naik dulu sebelum suku bunganya dinaikin ya. Tapi overall kalau kita lihat ya, tujuannya dari kenaikan suku bunga ini sebenarnya untuk nyamain dari spreadnya antara BI rate sama Fed rate ini nggak begitu jauh ya. Kalau kita sekarang udah 5,25 ya, sedangkan the Fed rate berapa di 75 sampai 4%, otomatis ya spreadnya jangan sampai terlalu jauh. Itu mungkin goalsnya ya. Terus kayak kalau kita lihat dari US market ya, data inflasi dari produsen dan konsumen turun, ya sebenarnya marketnya cukup menguat. Nah ini mungkin impact-nya gimana ke pasar Indonesia sendiri ya. Nah teman-teman kalau lihat kan IHSG ini selama dari November ya, mungkin mungkin nanti kita share chat ya. Mungkin kalau kita lihat dari Oktober sampai sekarang bergeraknya masih di sana-sana aja, belum kemana-mana ya. Nah sebenarnya kembali lagi, tesisnya ini yang kemarin kalau teman-teman pernah ikut live sama kita ya, mungkin sama Tere atau sama Jogi Billy ya. Yang namanya ranging atau sideways ini jauh lebih menarik atau lebih bagus ya daripada turun ya. Nah kalau ini kan kejadian nih sekarang ya teman-teman ya. Market IHSG ini bergerak di ranging situ aja ya. Which is sebenarnya kalau kita lihat untuk trader, trading itu paling enak tuh baik lagi ya. Enak itu kita lihat atas sama bawahnya jelas ya. Mau bentuknya ranging dalam channel atau apapun ya. Makanya teman-teman ada yang suka pakai garis trend line lah atau semuanya dalam kotak yang ini ya, itu lebih gampang untuk kita lihat kita mau beli di mana, jual di mana. Nah ini sebenarnya favorable ya buat aku lihat ya. Nah terus juga kemarin malam itu ada data penjualan retail ya, juga di atas konsensus. Terus kita lihat sebenarnya nggak gitu bagus ya, karena yang diharapkan sama mereka itu kan ekonomi akan melambat ya. Terus ekspektasi terminal rate sebenarnya kan 5% ya. Ini nanti mungkin setelah 5% mereka akan berhenti menaikkan suku bunga. Nah kita masih lihat ya. Tapi kurang lebih untuk sekarang sampai 1 bulan ke depan kan masih ada ekspektasi kenaikan 50 basis points ya untuk skala makronya seperti itu. Nah kira-kira apa nih kalau teman-teman lihat yang menarik atau yang naik dalam 1 minggu belakangan ini lebih ke sektor tech ya. Nah sektor tech ini sama seperti waktu di era-era tech naik ya, kita udah ngomong yang namanya komoditi ini nggak begitu menarik ya. Nah hal yang sama nih menurut aku akan balik lagi nih, yang kita lihat nggak menarik di tahun ini itu akan jadi menarik mungkin di tahun depan ya. Nah ini kita teman-teman kalau lihat ya dari IHSG ini kan sebenarnya yang membuat aku masih yakin dia punya pergerakan itu nggak turun, atau sebenarnya kita punya target ke 7.000 lebih ini ya adalah ini karena fast recovery yang kejadian di sini dan diikutin sama ranging itu sebenarnya sesuai ekspektasi ya. Kenapa kok sesuai ekspektasi? Karena waktu kita berharap IHSG naik itu kan kita nggak mau ada new low ya, which is new low-nya jauh banget, apalagi kalau dia harus buat new low di sini, higher low di sini, sebenarnya nggak favorable. Nah makanya support yang di sini akan jadi poin yang penting ya buat kita, jangan sampai dia lebih rendah ya. Nah apa aja sih yang kira-kira hari ini ada di Terima Ideas ya kalau teman-teman lihat ya. Salah satunya itu buka ya, kemarin kalau tim-timnya Glenn ya, buka ini kenapa sih kok menarik ya. Buka ini kalau kita lihat by technical ya, sebenarnya ada small gap di sini ya teman-teman ya. Jadi kalau ada gap di bawah, gap di atas sebenarnya itu paling enak kalau trading ya, apalagi pas market lagi ranging ya. Karena gap yang dekat itu lebih gampang ketutup ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, 290, 298 itu kalau semuanya turun dia tutup lebih gampang nih. Kalau dibandingin sama misalnya gapnya masih jauh di atas ini.
mungkin kalau gap jauh di atas ini kita nggak begitu yakin dia akan ketutup. Nah, dari tim researchnya kita masih ngelihat buy technical ini sebenarnya ya dia fast recovery, terus dia juga structure marketnya masih buat higher low, otomatis higher low berikutnya nih teman-teman yang kita cari untuk dapat risk yang lebih kecil ya, sebenarnya area-area 290 sampai 298 ya, itu sebenarnya ya area higher low dari buka ya. Terus juga teman-teman lihat mungkin dari timnya Glenn, Tere itu sempat ngomong soal MTech ya. Oke, MTech ini kan sebenarnya dia udah murah ya. Terus juga dia punya Bukalapaknya, terus dia juga punya SMA-nya. Jadi mungkin akan ada kontribusi revenue ke sini juga ya. Nah, terus kalau teman-teman lihat secara technical juga cukup support ya. Maksudnya bukan di support tapi lebih sesuai dengan fundamentalsnya. Teman-teman juga bisa lihat nih area higher low di sini cukup stabil ya. Berarti apa sih yang harus kita perhatikan? Nah, yang sebenarnya perlu kita perhatikan adalah kita belum melihat nih teman-teman ya area, maksudnya kenaikan yang cukup impulsif seperti di sini, kenaikan yang cukup impulsif di sini. Ini belum ada nih di sini. Nah, apakah dia akan ranging terus naik ke atas? Sebenarnya kalau dia naiknya seperti ini terus, sebenarnya powernya nggak begitu kuat ya secara teknikal ya. Yang kita mau adalah pergerakan yang masif kayak gini. Nah, apalagi yang menarik? Dari sini teman-teman juga bisa lihat nih teman-teman ya, ada area gap sebesar ini, area gap di sini. Nah, area gap di sini sebenarnya bisa menjadi target kenaikan kita. Tapi apakah ada buyer yang cukup kuat? Belum, kita belum bisa melihat itu. Kenapa? Kenaikan itu terjadi karena demand yang lebih besar. Kita nggak melihat demand yang lebih besar di sini, demand lebih besar sini, demand lebih besar ini. Sebenarnya kenaikan dan penurunannya itu sama kuat ya. Nah, ini sebenarnya yang aku nggak begitu suka atau nggak ideal buat aku ya. Tapi kalau bicara technical, apakah dia sudah ganti trennya? Belum. Nah, hal yang bisa kita pegang adalah di sini mungkin area supportnya dia, which is risknya terbatas. Berarti yang perlu kita kalau mau trading, yang kita perlu jaga adalah risknya jangan sampai lebih rendah daripada low yang kita tidak harapkan dia buat. Nah, ini mungkin kalau untuk MTech ya. Terus ada beberapa event dari G20 ini mungkin lebih temanya ke depannya lebih ke metalan ya. Nah, coba kalau teman-teman lihat yang kayak Inco lah, Antam lah, MDKA, Harum itu sebenarnya punya ruang gaps ya. Nanti kita akan lihat satu-satu ya. Nah, Inco ini salah satu inilah proxy nikel ya. Sebenarnya kalau kita lihat Inco-nya nikel sama nikelnya di Inco sama nikelnya di Antam, sebenarnya lebih banyak nikelnya di Inco ya. Kalau kita lihat dari technical itu juga mereka kasih banyak ruang gap ya. Makanya mungkin salah satu pertimbangan kenapa kok Inco ini ada di dalam ideas atau terima ideasnya di tempatnya kita, itu juga karena ada ruang gap di sini yang belum tutup. Terus juga secara technical ini trennya masih juga cukup sehat ya. Malah kalau teman-teman lihat, malah dia keluarin satu lagi gap ya. Kembali lagi nih, gap itu kalau dekat lebih gampang tutup ya. Nah, otomatis kalau kita bicara tren masih cukup kuat, terus fundamentalnya juga cukup mendukung ya. Sebenarnya kita masih ngelihat pullback yang ada sebenarnya masih selama cukup sehat, itu menjadi entry point yang cukup menarik ya gitu. Nah, ini dari Inco ya. Nah, berikutnya mungkin selagi kita bahas ini ya, selagi kita bahas yang nikel-nikelan ya, kayak Antam itu juga ya teman-teman bisa lihat ya, ada ruang gap ya, tapi gap terlalu kecil ini nggak gitu matters ya. I think support yang di sini mungkin kita bisa taruh agak jauh ya, supaya jangan sampai kita punya area support yang kita pasang ini terlalu kecil, terus jemput kita punya stop loss barusan dia naik. Tapi kembali lagi nih, kita kalau bicara korelasi itu kita berharap satu industri jalan. Nah, indeksnya naik atau enggak? Kalau indeksnya arahnya naik, otomatis kita harap reflect ke emiten-emitennya ya. Tinggal nanti kita cari leading yang mana, laggard yang mana. Kalau dari Antamnya sendiri nih, Antamnya juga ya ada ruang gap, terus
dia pullback ya mungkin sekitar 50% ya, tapi kita masih tunggu apakah ada turning di minor trendnya. Nah sekarang sih belum ada, tapi area-area sini menjadi area yang cukup interesting untuk kita masuk ya teman-teman ya. Mengingat apalagi kalau teman-teman yang scalping nih ya, sebenarnya area 2%, 3% ini gampang banget ditutup dengan movement yang seperti ini, apalagi dia udah di pullback sebanyak 50% nih. Nah ini mungkin jadi salah satu emiten yang masuk dalam watchlist aku ya. Menurut aku yang lain juga kayak Harum itu yang buat aku paling menarik ya. Kenapa yang paling menarik? Satu, kalau kita lihat ya, dia ini juga sudah mantul dari supportnya. Terus juga area-area support sini juga dia cukup respect ya. Even dia sempat break kecil, tapi ya kembali lagi, break kecil tuh nggak gitu matter sebenarnya. Yang paling penting dia bisa recovery nggak untuk naik ke atas. Nah kita bisa lihat nih teman-teman, dari tren yang ini sebenarnya kalau kita ngambil major trennya dari daily itu lumayan naik nih ya. Terus juga ada sedikit gap area di sini, dia bergeraknya masih nggak ada new low ya. Otomatis kita lihat nih secara risk, kalau kita masuk area let's say dia tutup gap di 16.95, 16.20, itu kita masuk di area situ, kira-kira risknya itu nggak sampai 5%, nggak sampai 10% ya, mungkin sekitar 7% something ya kalau kita mau adjust di sini ya. Nah kalau kita mau adjust di sini sebenarnya nggak gitu besar ya, 7% ya, hampir 8% ya. Risk reward sekitar kurang lebih 1:2 ya. Nah mungkin tipsnya adalah kalau sudah kayak gini, kita tuh aku pribadi nggak pernah taruh resisten paling tinggi. Karena logiknya adalah semua orang akan lihat resisten yang paling tinggi adalah ini, maka mereka akan taruh take profit area di area itu. Dan thing is, ada orang yang takut ketinggian. Kalau orang takut ketinggian, mereka nggak mau sampai paling tinggi, mereka udah buang. Nah, hal ini untuk antisipasi orang-orang seperti ini, akhirnya ya udah kita taruh resistannya sedikit below resisten, or support selalu sedikit di bawah support yang kita lihat. Nah, untuk menjaga jangan-jangan sampai ada false break. Ya, jadi itu ya. Mungkin satu lagi kalau teman-teman lihat ya, yang namanya emas gold itu ya. Kalau kita lihat historical ke belakang dari tahun 69 ya, aku punya data historical sampai sekarang itu gold itu cenderung naik sih sampai bulan November Desember. Nah, otomatis ya kalau kita mau pakai korelasi yang sama nih di gold ya, emiten gold apa sih ya, mungkin MDKA, Antam ya, mungkin itu bisa dijadikan ini ya benchmark ya. Nah tinggal kita lihat nih gimana sih kalau Antam tadi mungkin siap-siap dia mau naik tuh ya, dia ada gap area terus supportnya jaga. Mungkin satu lagi ya dari emiten MDKA nih teman-teman. Nah dari emiten MDKA juga kita bisa lihat malah sebenarnya ini yang cukup menarik ya, pullbacknya cukup sehat, terus juga cerita fundamentalsnya juga masih bagus. Otomatis risk yang kita jaga di mana yang harus kita masuk. Nah ini mungkin menjadi PR-nya kita nih kalau masuknya. Nah aku masih melihat area-area 4250, 430, 4340 sampai maksimal di 3950, 3990 itu mungkin area entry yang bisa kita masuk sih. Nah jadi dari watchlistku menurut aku itu tadi yang cukup menarik ya, mungkin sekitar 4-5 emiten tadi ya, yang tentang metals tadi gitu. Nah tinggal apalagi nih, apakah yang menarik cuman metalan ya. Kembali lagi coba kita lihat ya, dari teman-teman punya pertanyaan di sini ya. Wah ternyata cukup banyak ya. Ada apa nih, SMA, MPPA. Nah, kalau SMA mungkin ya kembali lagi sentimen yang kita punya sampai sekarang mungkin lebih ke arah event Piala Dunia ya. Revenue-nya harusnya akan naik atau kontribusi di SMA akan reflect ya. Nah, tinggal teman-teman lihat harga-harga sekarang sebenarnya cukup menarik nggak ya? Kalau seumpamanya teman-teman lihat ya, di sini kan dia pergerakannya selalu bergerak ya kecil-kecil gitu ya, naik turun ya. Hal ini di sini juga ke reflect ya, naik sedikit terus nggak bisa banyak, dia turun naik turun. Nah otomatis untuk misalnya kita capai sampai resisten yang di sini lah, let's say, berarti kan akan konsumsi waktu cukup banyak.